Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Aduh, kalau sudah minum begini, kopi luwak ini, langsung deh anggota DPR pun saya debat. Ya, Ibu Eva, Ya, apa sikap Presiden? Apa benar Presiden setuju bahwa ganja ini dilegalkan aja? saya tidak bisa menyampaikan sampai ke sana ya, Ya. karena memang tidak ada diskusi itu sampai Ya. ke Presiden. Tapi katanya ada surat. Pada pembahasan RUU narkotika yang rencananya memang akan kita bahas dan panjanya pun sudah terbentuk. Ya. Sebelum panja terbentuk itu memang sudah ada surpres yang turun. Surat Presiden Jokowi. Surat Presiden ya yang turun untuk membahas mulai pembahasan RUU narkotika yang akan dilakukan di Komisi 3. Waktu itu Presiden Jokowi bikin surat itu, apa motivasinya? Apakah karena ganja ini mau dilegalkan atau memang kebetulan aja? Dalam undang-undang narkotika yang sekarang ini kita miliki, Ya. itu pasti ada beberapa hal yang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan lain sebagainya. Tapi bisa nggak Ibu jawab, antara lain benar nggak ini gara-gara arahnya mau melegalkan ganja ini menjadi alat obat medis? Bisa jadi demikian, karena perkembangan zaman kan kita juga harus melihat apakah golongan ganja ini masuk ke golongan 1 atau bisa kemudian menjadi golongan 2. Golongan 2. Oke, Ya. Ibu Ingrid, Ya. sudah ada nggak contoh dari jurnal luar negeri Ya. bahwa penyakit-penyakit apa yang diobati oleh ganja ini? Ada bukti nyata nggak? Iya, karena kan sudah ada uji kliniknya ya, Di mana? uji klinik di Amerika, Ya. juga di Inggris ya, dan ini terutama untuk pemakaian pada epilepsi. Tapi Jadi, saya Ya. ada 10 negara yang telah membebaskan, tapi Amerika belum semua negara bagian. iya, jadi begini, kita perlu membagi lagi, apakah legalisasi ganjanya itu untuk rekreasional atau untuk wellness, ada juga loh untuk wellness, dan satu lagi untuk pengobatan. Nah, negara-negara bagian di Amerika Serikat memang tidak seragam ya. Jadi ada yang mereka melegalkan rekreasionalnya juga, Ya. ya wellnessnya juga, pengobatan juga. Ada yang khusus wellness dengan pengobatan saja. Ibu tahu bahwa petinju Mike Tyson Ya, kaya raya dengan menanam ganja dan itu sah. ya. Itu yang dari kampung saya, Mike Tyson petinju itu loh. Ah, iya, iya. Ya, dia sekarang kaya raya dari menanam ganja karena sudah sah di negara tersebut. Ibu tahu itu? Iya, jadi kan memang tadi kan saya sudah sampaikan Ya. tanamannya ada hemp, ada marijuana. Ya. Nah, yang hemp ini nilai ekonominya juga tinggi kan, karena Untuk dia apa? untuk industri, untuk berbagai macam serat ya, serat kain itu termasuk serat yang paling kuat sedunia ya dari hemp itu. Tapi sampai sekarang yang dua-duanya masih dilarang di Indonesia. Nah, kecuali iya, penelitian. iya, karena kan undang-undang kita tidak membedakan mana tanaman ganja yang mana. Dan hampir semua tanaman di Indonesia masuk ke marijuana yang kadarnya lebih tinggi, lebih bahaya gitu. Iya, betul. Tetapi Thailand memulainya dengan mulai menanam hemp. Karena itu bisa menjadi sumber Saya baca pendapatan. di jurnal, alasan pemerintah Thailand adalah salah satu karena sudah kelamaan corona. Jadi perlu bisnis digalakkan dengan cara dikasih kebebasan menanam ganja di Thailand. Oke, kita lihat dulu pendapat masyarakat bagaimana. Apakah mereka setuju nggak ganja ini dilegalkan? Bapak Wapres kita, intinya berhati-hati dulu, kata Pak Wapres ya. Ya, Pak Wapres setuju tapi harus ada kajian. Iya. Kemudian dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sama juga perlu lagi kajian secara medis. Pada dasarnya juga setuju tapi perlu kajian secara medis. Ini Bapak Menteri Kesehatan kita, coba, itu saya tidak setuju nih dari segi perundang-undangan. Kan disebutkan kalau itu dipakai untuk kebutuhan medis, kita izinkan. Ya, tapi tadi kita sepakat tadi emang nggak boleh. Nanti Pak Kombes Gembong nanti nangkap bisa buat Pak Menteri Kesehatan jadi tersangka kalau Ya, begitu. Gimana nih Pak Kombes? Ini baru dia boleh katanya. Jadi gini Bang Edman, Ya. terkait dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Kesehatan, sementara narkotika
jenis ganja ini masih masuk golongan 1. Iya. Kalau ada penggolongan di luar itu dan regulasinya sudah diatur, mungkin apa statement Menteri Kesehatan bisa masuk. Bisa berlaku. Dan kita Tapi ini kan selama ini dipakai untuk kebutuhan medis itu kita izinkan. Berarti seolah-olah sudah boleh. Berarti yang masuk adalah pasal 8 selama ayat ini, 2-nya, Pak. Bang. Selama itu. Oh, selama itu. Selama itu. If, ya. Ya. Bahasa Dan ini Inggrisnya beda, if, Bang. jika nanti. Ya. Oke. Ya. Saya udah kelamaan bahasa Inggris, Pak. Kalau jadi masih Pak Menteri pun mengatakan perlu penelitian. Betul. Oke. Ini dari anggota DPR kita. Ini teman saya. Oke. Taufik Basari. Sama juga pada dasarnya setuju, ya. Selagi-lagi perlu penelitian. Ya kapan ini Ibu penelitian, Bu? Kan Ibu ketua asosiasi dokter yang beginian. Nah makanya sebetulnya kita tuh bertanya-tanya nih, kalau mau melakukan penelitian kan mesti ada tanamannya. Tanamannya, nanamnya gimana nih? Boleh atau tidak? Kan selama ini tidak boleh ya. Dan juga Sepanjang untuk ilmu pengetahuan bisa, Bu. Jadi Ibu tinggal melaporkan ke kami. Benar. Arealnya di mana, kapasitasnya berapa itu, dan mengenai pasokannya setelah produksi itu juga kita akan tahu sehingga tidak ada kebocoran. Jadi Ibu Pak Gembong, mungkin maksudnya Bu Dokter itu karena di kita ini kan, di Indonesia ini kan belum boleh ada tanaman itu. Iya. Sehingga sumbernya dari mana untuk penelitian, bahan penelitiannya dari mana? ini dia nih. Tadi kan Ibu mengatakan banyak di luar negeri jurnal mengatakan itu berguna. Tapi ini Pak Profesor Jubairi mengatakan nggak ada, itu belum ada penyakit yang bisa diobati. Obat primernya adalah ganja. Jadi termasuk yang menentang nih. Iya, jadi begini Bu, sebetulnya beliau bukan menentang sih, tetapi tetap dengan dasar pokoknya penelitiannya masih kurang banyak begitu ya. Oke. Karena kan biasanya profesi dokter itu menganut paham yang sangat rigid, ya, yang sangat kaku bahwa penelitian harus uji klinik, randomized control, clinical trial dengan level evidence yang paling tinggi. Nah, kalau untuk mencapai syarat seperti itu memang belum, karena kan perjalanan Jadi waktu. gimana nih Ibu DPR, Ibu Eva? Penelitian belum dimulai, tapi sudah bikin panja mau merubah undang-undang mengarah ke sana. Bagaimana ini? Iya. Apa yang nggak prematura itu? Saya rasa enggak, Bang. Karena ini kan rencana untuk pembahasan RUU narkotika ini sebelum ada muncul kemarin seperti Ibu Santi dan lain sebagainya ini menyampaikan aspirasi, ini pun juga sudah mulai ada kita mulai prosesnya untuk panja RUU narkotika. Nah, saya rasa ini penelitian-penelitian seperti ini harusnya diwadahi betul oleh negara. Artinya negara memberikan perhatian pada kebutuhan kedokteran atau kebutuhan Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Kembali lagi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa ini nasib atau keselamatan jiwa anak bangsa ini harus kita pikirkan bersama. Itu dulu, ketika itu sudah disepakati bersama, maka semuanya akan duduk bersama untuk mencarikan jalan keluar. Salah Tapi satunya adalah memberikan Ibu tahu ruang kan untuk budaya penelitian. Indonesia. Mungkin itu hanya sampai 1-2% untuk pengobatan. Begitu ini dibuka, nanti akan pesta pora orang berbisnis ganja, ya kan? Saya rasa mungkin kita jangan suudzon, berprasangka buruk sampai sejauh itu. Kalaupun kita harus berpikir pada negatifnya, maka menurut saya ada beberapa hal yang menjadi isu, Bang. Satu pada pengguna. Ya. Kemudian kedua adalah pada proses pembuatannya. Nah, dalam setiap tahapan ini atau setiap isu yang tadi saya sampaikan itu pasti harus ada dasar-dasar hukum yang memberikan koridor untuk menghadapi itu semua. Artinya begini, ketika penggunanya seperti apa? Penggunanya pasien, penggunanya dokter, berarti regulasinya seperti apa? Dalam proses pembuatannya pun juga begitu. Pembuatannya bagaimana ya biar kemudian hal-hal yang tidak diinginkan yang tadi disampaikan oleh Bang Hotman itu tidak terjadi. Oke, coba dari semua pembicara di sini, sudah ada nggak bukti ilmiah bahwa memakai ganja itu berbahaya untuk jadi ketergantungan dan fly dari, sudah ada nggak? Ini kita terbalik dulu kita bikin. Oh ya. Ya, baik, saya jawab dulu ya. Jadi kalau ganja yang dari marijuana itu dengan THC yang tinggi itu memang jelas menimbulkan
efek samping ya. Akibat apa? Kayak apa Misalnya gangguan irama jantung, kemudian pemakaian jangka panjang itu akan mempengaruhi fungsi otak ya, memory impairment, gangguan memori, gangguan belajar, kemudian bisa memicu skizofrenia ya. Karena ya kalau sudah mencoba kan dia akan nyandu ya, akan nyandu semakin banyak dosisnya, semakin banyak semakin lama, akhirnya ya menimbulkan misalnya kerusakan liver dan sebagainya. Tetapi, Jadi menurut Ibu, kalau yang jenis pertama hemp itu lebih tidak berbahaya? jadi begini, kalau yang hemp itu kan penggunaannya untuk pertama industri, kedua untuk wellness. Kalau untuk medis? Kalau wellness ini sebetulnya termasuk medis, tapi wellness artinya untuk menjaga kesehatan, Ya. untuk mencegah penyakit, karena tanaman hemp itu punya khasiat sebagai antioksidan. Bukan untuk mengobati, belum sanggup untuk mengobati epilepsi. Yang hemp bukan untuk pengobatan. Yang satu lagi justru yang marijuana, tetapi diambil CBD-nya saja, diambil senyawa CBD-nya saja, dijadikan suatu minyak CBD, kemudian itu baru bisa menjadi Dan obat. menurut Ibu hampir semua yang ditanam penduduk secara gelap di hutan-hutan itu jenis mana? Hemp atau marijuana? Kalau di Indonesia marijuana. Oke, kita istirahat dulu, lanjut sesudah yang berikut ini.